channel saya, Lela Nur. Akhirnya ya saya kembali lagi ngonten setelah vakum selama 5 bulan. Wah, lumayan ya. Tahu gak sih alasan saya vakum? Ya karena saya melahirkan. Nah, dilihat dari judul videonya, saya akan ceritakan gimana sih rasanya diinduksi atau dirangsang sampai 5 kali, dan ujung-ujungnya oke lah, ini kepala bayi saya lagi menggendongnya ya, karena dia lagi bangun, ayahnya lagi kerja. Oke. Awal mula saya dikatakan mau induksi itu waktu saya USG 37 minggu, kehamilan 37 minggu, saya ke rumah sakit USG, dan kata dokter air ketuban saya berkurang. AFI kayaknya, seingat saya namanya AFI ya. AFI-nya itu 3,9, sementara normalnya itu 5 sampai 20. Nah, itu alasan kenapa saya harus diinduksi. Kenapa diinduksi? Sebenarnya dokternya kasih tahu sih kalau misalnya saya diberi jangka waktu 3 hari. Kalau misalnya si bayinya ndak lahir normal, ndak lahir dalam waktu 3 hari itu, maka saya harus diinduksi karena air ketubannya sudah berkurang sekali. Nah, waktu itu saya USG-nya hari Kamis, kemudian saya dikasih waktu Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, kalau misalnya tidak melahirkan 3 hari itu, saya kembali ke rumah sakit, langsung masuk UGD dan rencana induksi. Perasaan saya 3 hari itu mulai dari rumah sakit, yang pas ditanya kalau saya harus induksi kalau bayinya keluar dalam 3 hari itu, sudah mulai cemas banget, kepikiran, udah gak selera makan. Apalagi yang 3 hari itu ya, hari Jumat, Sabtu, Ahad, saya sudah latihan banyak jalan, makan buah yang terangsang kontraksi seperti durian, nanas, tapi tidak ada perubahan, tidak ada kontraksi sama sekali, tidak ada sakit sama sekali. Pas hari Ahadnya, Minggu, tidak ada kontraksi sama sekali. Ya Allah, aku pasrah, sudahlah, aku pasrah. Bagaimanapun kalau induksi jalan terbaik untuk saya, ya sudah, saya pasrah. Nah, tibalah hari Senin, saya harus pergi ke rumah sakit karena harus diinduksi, bayinya tidak keluar dalam 3 hari itu. Sama keluarga khawatir, karena dalam keluarga saya itu belum ada yang pernah operasi, jadi mereka khawatir gimana kalau operasi, bagaimananya kan, mereka sangat khawatir. Jadi waktu itu mama saya sangat khawatir, katanya ndak usah ke rumah sakit, tunggu aja dulu sampai ada kontraksi. Tapi kan saya juga khawatir, nanti kenapa bayi saya, kata dokter sudah ketubannya tinggal sedikit saja kan. Saya juga khawatir, ya sudah, mama saya ngalah, kita pergi ke rumah sakit, langsung UGD, isi data, nah dimulai deh. Saya menunggu sampai dari hari Senin sampai hari Kamis ya. Dari hari Senin sampai hari Rabu. Hari Senin itu sorenya kan saya perginya siang, sorenya saya induksi 1 kali, dan rasanya ya Robby, pas dikasih masuk obat kan, induksi yang dikasih masuk obat kan, pas dikasih masuk obat dalam organ vital wanita ya, masuk sampai dalam sakit sekali. Pas masuk obat itu, selang beberapa, ada 1 jam 2 jaman gitu, rasanya perut saya sudah mules, punggung saya dari atas sampai bawah sudah sakit banget, perut saya sakit banget, ya Allah, sakit sekali. Rasanya
gimana ya, saya belum pernah merasakan sakit seperti itu sebelumnya. Saya tidak mau disentuh, saya tidak mau dielus-elus. Orang lain sebelah kamar saya malah mau dielus punggungnya. Saya tidak mau disentuh, saya tidak mau disentuh, tidak mau dielus-elus. Pokoknya saya hanya baring miring kiri terus selama berapa jam ya? Berapa jam masuk induksi? 5 jam kali ya. Nah, induksi pertama itu rasanya sakit sekali, ya ampun. Nah, pas tengah malam jam 1 gitu kan, sore dikasih masuk, pas jam 1 mau lagi dikasih masuk induksi kedua. Nah, dikasih masuk lagi obat sekecil, kecil banget, obat kecil bagi 4 gitu, kecil banget, cuman dikasih masuk sampai ke mulut rahim. Sakitnya bayangin aja kalau tangan jari-jari bidannya besar ya, sakit banget masuk sampai situ. Ya sudah, dipasrahkan, saya pasrah, pokoknya saya pasrah sama Allah. Nah, masuk induksi kedua, malah tambah sakit. Saya tidak bisa ngapa-ngapain, miring tiri terus, nangisnya tanpa suara sih, cuman air mata keluar terus. Saya berusaha nahan, saya berusaha tidak teriak-teriak karena banyak juga kamar sebelah itu sampai teriak-teriak. Saya berusaha nahan sakitnya, walaupun ya Allah ini punggung kayak mau bagaimana ya, mau terbuka punggung, bokong, perut, bagian itu ke bawah, nggak bisa digerakin lagi, sudah sakit sekali. Untung ya, kayak kita harus punya support system. Nah, saya ditemani sama mama saya dan suami saya, begadang nemenin saya terus sampai pagi. Nah, setelah itu induksi ketiga masuk pagi-pagi jam 8. Nah, masuk waktu pagi itu saya sudah mulai tidak merasakan sakit. Induksi kedua itu sudah keluar lendir darah ya, sudah mulai keluar lendir darah. Pas jam 8 pagi itu sudah diperiksa lagi sama dokter, diperiksa sama bidan, sudah pembukaan berapa, dan ternyata baru pembukaan 1. Ya Allah, sakitnya semalaman baru pembukaan 1. Nah, masuk lagi tuh induksi ketiga. Kan waktu masuk induksi ketiga pagi-paginya suami saya nanya sama sang bidannya, dia bilang, Bu bidan, kalau induksi itu maksimalnya berapa kali sih? Nah, ternyata induksi itu maksimalnya 5 kali. Kalau memang dalam 5 kali itu belum melahirkan, belum ada kontraksi untuk melahirkan, ya jalan satu-satunya SC. Ya Allah, bagaimana ya? Di situ saya pasrah. Saya masih ada kekuatan sih. Saya masih optimis bisa melahirkan normal, karena kan semalaman sakitnya luar biasa. Nah, paginya itu pas masuk induksi ketiga tidak ada rasa sakit sama sekali. Saya sudah santai-santai yang tidak ada rasa sakit sama sekali. Heran dong, sudah induksi ketiga malah kok sakitnya hilang, tapi lendir darah sudah keluar. Lendir darah sudah keluar di situ ya. Saya kira saya bisa lah melahirkan normal karena sudah keluar lendir darah. Cuman tidak ada sakit sama sekali. Saya jalan-jalan, saya putar-putar situ kamar rumah sakit. Tidak ada sakit sama sekali. Tidak ada kontraksi sama sekali. Nah, induksi keempat itu masuk tengah malam. Oh, tunggu. Setelah induksi ketiga itu dicek lagi, ternyata baru pembukaan 2 sempit. Kata bidannya 2 sempit. 2 sih, tapi masih sempit. Nah, masuk lagi tuh induksi keempat. Masuk induksi keempat siangnya ya. Masuk induksi keempat siangnya, makin tidak ada rasa sakit yang saya rasakan. Mama saya sudah kepikiran, ya Allah, kenapa malah hilang sakitnya, orang lain sudah teriak-teriak, sudah kesakitan induksinya,
kan ruangan saya tuh semuanya induksi ya, pakaikan induksi, cuman beda-beda. Gak ada induksi satu aja sudah melahirkan, induksi dua udah melahirkan, tiga udah melahirkan. Nah, saya sudah masuk induksi keempat, malah hilang rasa sakitnya. Khawatirlah ibu saya, mama saya, kok malah hilang sakitnya, aduh kenapa ini, ada apa ini. Dicek lagi pembukaannya, tetap 2 sempit. Nah, malam masuk lagi induksi kelima, induksi terakhir. Ya Allah, induksi terakhir gimana ini, pembukaan tetap 2 sempit. Sudah kepikiran sih gimana ini SC. Saya juga khawatir, ini kan pertama kali mau dioperasi, jadi khawatir ya Allah jangan sampai SC. Tapi khawatir juga kenapa pembukaan tidak naik-naik, tetap 2 sempit, padahal sudah jalan-jalan, sudah olahraga, sudah senam, masih aja pembukaan tetap 2 sempit. Ya Allah, sudahlah, pasrah. Bidan datang lagi, periksa, denyut nadinya bagus, posisinya bagus, kepala sudah masuk panggul, cuman pembukaan tetap 2 sempit. Masuk lagi tuh induksi kelima. Ya Allah, kalau kasih masuk obatnya itu loh sakit juga. Pas masuk ditunggu 1 jam 2 jam lewat, enggak ada rasa sakit sama sekali. Saya malah tidur nyenyak malam keduanya. Malam pertama saya di rumah sakit kan kesakitan, enggak bisa tidur sama sekali. Nah, malam keduanya malah saya tidur nyenyak, enggak ada rasa sakit sama sekali, padahal itu sudah induksi ke-5. Ya Allah, padahal tetangga kamar saya sudah teriak-teriak. Ibu saya, mama saya sudah khawatir. Ya, bagaimana ini sudah induksi kelima, sakitnya tidak ada sama sekali. Ya sudah, pasrah. Pas pagi datang dokter, diperiksa, katanya, Bu, ini sudah induksi terakhir, tapi pembukaan tidak bertambah, tetap 2 sempit, malah mau kembali 1 saat pembukaan 1. Katanya tidak ada jalan lain, Bu, selain SC. Jadi bagaimana, mau tidak SC? Saya bilang, tunggu Pak, saya diskusi dulu dengan suami saya, karena kebetulan suami saya itu kembali ke kota. Dia lanjutkan kerjanya dulu, karena kan bukan hari libur. Dia lanjutkan kerjanya dulu, baru saya teleponlah kembali ke rumah sakit tanpa memberitahukan kalau saya akan dioperasi. Tapi mungkin dia sudah ada firasat sih, karena belum melahirkan sampai 2 hari di rumah sakit. Sudah diskusi, mama saya sudah nangis. Bayangin aja ya, keluarga pertama yang mau dioperasi. Tidak ada keluarga sebelumnya yang dioperasi apapun itu ya, tidak ada. Jadi mama saya khawatirnya tinggi sekali, sudah ngabarin keluarga semuanya, sudah minta obat dari mana saja yang bisa mendoakan. Sudah minta air obat yang sudah akan ustaz. Tidak ada perubahan. Waktu kan dikasih taunya jam 9 itu jadwal operasi, pagi-pagi banget kan. Ya Allah, hari Rabu itu pagi-pagi banget sudah disuruh mau operasi. Tidak ada perubahan. Ya sudah, pasrah. Mama saya nangis, keluarga yang lainnya nangis. Saya pasrah dioperasi hari itu. Jadi yang mau saya tekankan di sini, tapi alhamdulillah ya, bayi saya sehat. Bayi saya sekarang sudah mau umur 5 bulan, alhamdulillah sehat, lahir dengan sehat. Walaupun beratnya 2,4, tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah. Alhamdulillah, bersyukur banget, sekarang sudah tidak ada drama-drama lagi. Tapi yang saya mau tekankan di sini, kalau induksi itu rasanya sakit sekali, ya Allah.
Induksi pertama dan kedua saya itu yang saya rasakan sakit sekali. Rasanya perut ke bawah, punggung ke bawah itu, bokong ke bawah rasanya mau kelepas, mau terlepas. Saya tidak pernah rasakan sakit sebelumnya sesakit itu. Tapi entah orang lain yang sampai induksi kelima ngerasain sakit itu gimana ya. Karena induksi 3, 4, 5 saya tidak ada rasa sakit sama sekali. Dan itu pengalaman saya, entah kenapa begitu ya. Mungkin karena memang takdirnya saya harus di SC. Ya seperti itu. Intinya kita pasrahkan saja sama Allah, apapun yang terjadi pasti itu yang terbaik dan itu yang Allah kasih kita mampu untuk lewatin itu. Mungkin katanya Allah, kamu bisa SC, kalau kamu melahirkan normal tidak sanggup. Ya seperti itu, kita berbaik sangka sama Allah ya, kita berbaik sangka, kita pasrahkan semua, apapun bunda-bunda yang alami ada yang mau diinduksi nggak apa-apa, dikuat-kuatin saja, dipasrahin saja, karena semuanya akan terlewati kok. Walaupun sakit, demi buah hati, demi ketemu dengan buah hati, demi ketemu dengan baby yang cantik atau yang ganteng, kita kuat-kuatin. Bunda harus kuat ya, nggak apa-apa kok. Apapun yang terjadi itu kita semua ibu hebat. Oke? Gitu cerita saya tentang induksi dan tentang SC. Induksi 5 kali dan ujung-ujungnya harus SC. Dan tidak apa-apa. Saya bersyukur sekarang bayi saya sehat, bayi saya tiap bulan bertambah beratnya. Baik bunda dan teman-teman, saya akhiri video ini dulu ya. Buat yang ada keluhan untuk induksi, kuat-kuat saja ya. Semoga kita semua bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita nantinya. Ya, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Assalamualaikum.